pagi Ibu dosen, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok BING akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya Florida Yaloi, biasa dipanggil Frida. Saya Yohanes Tagamo, biasa dipanggil Ita. Saya Meragustini Dua, biasa dipanggil Ani. Saya Santriana Alexia Dawe, biasa dipanggil Santi. Nomor 1. Apa pengertian desa? Pengertian desa menurut Dr. Agus R. Dintarto, desa merupakan suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungannya dan pengaruh timbul balik dengan daerah-daerah lain. Sumber Dahlia Indonesia, Masyarakat Desa, Pembangunan Desa. Yang kedua, menurut Dr. Randus P.J. Bauman, desa merupakan salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya mengenal kebanyakan yang termaksud di dalamnya, hidup dari pertaniannya, pertanahan, perikanan, dan sebagainya. Yang ketiga, menurut Dr. Randus T. Nyoman Berta, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli suatu badan hukum adalah badan pemerintahan yang merupakan bagian wilayah kecamatan antar wilayah yang memilikinya. Sumber buku sosiologi pendesaan. Yang keempat, menurut Dr. Randus Ado Nasrullah, desa secara etimologi, kata desa berasal dari bahasa Sanskerta desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Secara umum, desa adalah gejala yang bersifat universal yang terdapat dimanapun di dunia ini sebagai suatu komunitas kecil yang terikat lokalitas teratur baik sebagai tempat tinggal. Sumber buku sosiologi pedesaan. Yang kelima, desa adalah suatu di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Menurut Sutorjo Kartojukoisomo. Sumber PN Balai Pustaka. Nomor 2. Jelaskan apa saja tipologi pedesaan. Tipologi desa secara umum. Tipologi masyarakat pedesaan dapat dilihat dari segi mata pencaharian pokok. Tipologi desa sesuai dengan mata pencahariannya adalah sebagai berikut. 1. Desa pertanian. Desa pertanian biasanya dilokasi oleh mayoritas pekerjaan dan penduduknya adalah pertanian tanaman budaya. Dalam arti sempit dilandasi oleh adanya tindakan sama pengairan, sementara dalam arti luas pada mayoritas pekerjaan penduduknya. 2. Desa peternakan, di mana penduduknya mempunyai mata pencarian utama peternakan. Meski demikian, kenyataannya saat ini tidak ada satupun desa yang memiliki homogenitas. Meski ada mata pencarian lain, namun peternakan tetap merupakan pencaharian utama. 3. Desa industri. Desa industri dibagi dalam dua macam. 1. Desa industri memproduksi alat pertanian secara tradisional maupun modern, sistem upaya sesuai dengan manajemen masing-masing, juga memproduksi komponen suku cadang untuk sumur pompa maupun perbuatan tiang lampu antik dan lain-lain. 3. Desa industri. Desa industri dibagi dalam dua macam. A. Desa industri memproduksi alat pertanian secara tradisional maupun modern, sistem upaya sesuai dengan manajemen, masing-masing juga memproduksi komponen suku cadang untuk sumur pompa maupun pembuatan tiang, lampu antik dan lain-lain. B. Desa industri masyarakat memproduksi barang-barang kerajinan seperti perabotan rumah tangga yang terbuat dari kulit, rotan, bambu maupun kayu dengan ukuran. Meskipun desa tidak mungkin memiliki salah satu dari karakteristik tersebut, ciri khas atau pencaharian dominan biasanya sangat menentukan corak masyarakatnya. B.
Tipologi desa berdasarkan tempat tinggal. Berdasarkan tempat tinggal, pedesaan terdiri dari desa pegunungan, desa pantai, desa perbatasan, desa dataran rendah, dan juga desa sungai. Sebutan desa itu mengacu pada lingkungan mana desa itu berada. C. Tipologi desa di Indonesia. Dengan wilayah yang luas dan perbedaan yang begitu besar antara wilayah, menyebabkan terjadinya keanekaragam adat dan budaya masyarakat Indonesia. Keberadaan ini melahirkan berbagai tipologi desa di Indonesia, juga dipengaruhi oleh warisan adat dan kebudayaannya. Desa swadaya merupakan desa yang paling terbelakang dengan budaya kehidupan yang masih tradisional, sangat terkait dengan adat istiadat atau sering kita sebut sebagai desa tradisional. Desa Swakarsa telah mengalami perkembangan yang agak maju dibandingkan dengan desa swadaya. Desa ini telah memiliki landasan untuk berkembang lebih baik, serta penduduknya mulai melakukan peralihan mata pencarian dan primer kepada sektor lain. Sumber dari sosiologi pedesaan. Nomor 3, jelaskan karakteristik desa. Karakteristik masyarakat desa. A. Pada beberapa kepustakaan luar masyarakat desa dan masyarakat kota merupakan kajian saling kait-mengkait, dan mereka mengistilahkan rural community untuk masyarakat desa dan urban community untuk masyarakat kota. Menurut Soejono Sukanto 1999 mengemukakan bahwa konsep community merujuk pada konsep lokalitas atau masyarakat setempat yang memiliki wilayah dan adat setempat. Faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar di antara anggota dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayah. Batas masyarakat setempat berdasarkan definisi itu adalah intensitas hubungan antara mereka, dalam arti lain derajat hubungan yang ada di tengah masyarakat. Syarat utama masyarakat setempat adalah wilayah meski mereka perambang hutan, namun secara berkelompok mereka akan melakukan kegiatan bersama di suatu wilayah. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, biasanya masyarakat setempat itu mulai menggunakan peraturan tertulis mengenai hukum yang mulai kompleks, serta sistem pendidikan dan berbagai kelembagaan lain. Istilah yang dipakai dalam sosiologi untuk mendefinisikan adalah community sentiment atau sentimen kelompok yang dikemukakan oleh Soejono Sukanto dibedakan dalam 3 unsur, yakni unsur seperasaan, sepenanggungan, dan saling memerlukan. Seperasaan adalah sikap individu yang selalu menjelaskan kepentingan dengan kelompok, sehingga kepentingan dengan kelompok merupakan manifestasi kepentingannya. Dari sumber IR Yayuk Yuliati MS. B. Dalam bukunya Gemeinschaft and Gesellschaft membedakan masyarakat dalam 2 kelompok besar. Yang pertama, Gemeinschaft paguyuban adalah kelompok yang jamin hubungan antara anggotanya bersifat sentimen atau emosi oleh kolek. Kelompok ini disebut primer group atau dikenal dengan kelompok kerabat atau keluarga atau famili yang terbatas. Dalam kelompok ini, hubungan antara individu bersifat irasional dan cenderung eksentrif bila berkaitan dengan masalah-masalah kelompoknya, apapun yang dirasakan anggotanya. Sedangkan Gesellschaft adalah kelompok yang jalinan hubungan di dalamnya bersifat pemilih karena mereka dibentuk berdasarkan tujuan tertentu dan terkenal bersifat individualisme. Diambil dari sumber Pranomo H. De Joko. Sekian saja hasil presentasi kami. Terima kasih.